Kalau menurut gue sih ya, ini juga sebenarnya pengalaman dari gue sendiri gitu loh. Dengan pemberitaan yang banyak banget dan itu pun tidak semuanya benar kan. Jadi banyak juga hoax-hoax yang disebarkan ke masyarakat luas. Nah, uh, efek psikologis yang bisa dirasain seseorang kalau dia istilahnya tidak punya apa ya, strength kayak mental gitu loh, mental strength untuk menghadapi masalah yang sedang ada ini, itu bisa berakibat seperti dia tertekan, dia merasa stres, dan juga bisa menciptakan kecemasan yang cukup besar. Nah, apalagi pemberitaan yang nggak benar itu kan kadang bisa meliputi korban-korbannya, dampak dari COVID ini yang untuk korban yang meninggal tidak bisa dilihat sampai di pemakamannya dan sebagainya. Kemudian tingkat presentasi resiko yang tinggi, tingkat kematian yang tinggi, penyebaran yang cukup tinggi juga, kenaikan grafik yang tinggi, itu sangat bisa menciptakan kecemasan dan stres pada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga disebabkan dari kondisi di mana dia jadi seperti punya gejala dikit jadi langsung berasumsi, waduh gue kena nih gitu. Nah, misalkan orang sakitnya flu biasa, tapi dengan dia berasumsi seperti itu, tingkat stresnya meningkat, penyakit yang dia alami itu bisa lebih parah lagi. Karena stres yang dialami seseorang bisa menurunkan imun tubuh. Pernah dengar kan pasti? Nah, dengan menurunkan imun tubuh, virus yang ada di tubuh kita, virus apapun itu, bisa lebih mudah menyerang kita sehingga badan kita lebih cepat sakit. Nah, pengalaman gue kemarin itu, gue kejadian, jadi gue benar-benar stres dengan semua pemberitaan, dengan apalagi pemberitaan lockdown yang gue belum tentu gue lebaran bisa balik. Itu akhirnya gue jadi sakit karena gue masih punya sakit asma kan. Asma gue benar-benar kambuh selama 3 hari karena gue stres mikirin itu. Jadi memang psikis itu sangat bisa berdampak kepada fisik. Nah, salah satunya yaitu tadi, dengan dia mengalami stres yang berat, itu bisa mempengaruhi kondisi fisiknya. Dan itu kalau stresnya tinggi, itu bisa berdampak buruk juga, sangat berdampak buruk. Dia bisa sakit. Nah, kalau dengan dia imun tubuh yang rendah, itu tadi, virus apapun itu bisa dengan mudah bekerja atau menyerang atau menciptakan penyakit di badannya itu. Makanya salah satu caranya itu kayak ningkatin, menurunkan kecemasan tadi. Jadi boleh baca-baca berita tentang perkembangan COVID, tapi jangan itu dijadikan beban gitu loh. Ya udah, kita jalanin aja, kita memang lagi ada di posisi seperti ini. Yang penting kita tetap usaha untuk menghindari apapun yang beresiko untuk terkena virus COVID ini. Itu sih yang gua kerjain waktu gua stres. Dan bagaimana ngerilis stres itu, gua ya kayak cari hiburan, misalkan nonton film gitu-gitu. Terus yang nenangin diri secara religiusitas juga bisa kayak gitu-gitu. Yang penting di tubuh itu ada namanya endorfin, enzim apa gitu, gue lupa ya. Nah, endorfin ini yang endorfin ini dapat dihasilkan dari seseorang yang sedang merasa bahagia, sedang merasa senang, dan sedang merasa tenang. Endorfin itu akan dihasilkan. Nah, fungsi endorfin ini meningkatkan imun tubuh. Makanya salah satu caranya itu ngebuat diri kita tetap tenang, ngebuat diri kita tetap bahagia, apapun caranya. Kalau emang lo punya hobi, jalanin lo hobi lo itu. Pokoknya walaupun ini lagi lockdown di rumah, lo jangan pernah nganggur di rumah, jangan cuma rebahan, apalagi buka-buka IG doang, karena di sana banyak banget distract atau stimulus yang bisa ngebuat diri lo malah nambah cemas gitu loh. Jadi lakukan hal-hal yang bisa memproduksi kebahagiaan lo. Dengan begitu
imun tubuh lo akan terjaga, dan metabolisme tubuh lo itu akan tetap sebagaimana mestinya. Karena kalau dengan stres, metabolisme lo itu bisa terganggu semuanya, entah itu dari imun, entah itu dari detak jantung, segala macam gitu. Nah, terus satu lagi, ini gue habis dengar dari berita dari Lampung tentang yang ini loh, yang kena COVID, orang Lampung, yang dia dari Bogor, terus ternyata di Bogor di acara kayak jemaat Kristiani gitu, dia kena di situ. Pas balik ke Lampung dia punya gejala. Dia sudah cek kemana-mana dan dokter-dokter itu hanya memberikan obat-obat untuk demam biasa. Kenapa? Karena orang ini, walaupun dia sudah dengar berita kalau acara yang pernah dia ikutin sebelumnya ternyata ada korban COVID, dia tidak ngomong ke dokternya kalau dia pernah ikut ke sana, karena dia nggak mau dokter tahu kalau dia ternyata suspek COVID. Nah, ini juga akibat psikis. Jadi kayak dia sudah merasa cemas duluan, dia nggak mau, dia sudah punya ketakutan dulu kalau gue suspek COVID, gue bakal diisolasi, gue bakal di ini, sehingga dia ngedefense diri dan tidak membeberkan fakta itu. Makanya dokter tidak ada yang tahu kalau ternyata dia suspek COVID. Akhirnya dia dirujuk ke dokter ini nggak sembuh, rujuk lagi ke sini nggak sembuh. Akhirnya ketiga kali pas di Advent baru ketahuan kalau dia ada COVID. Baru dia di situ cerita, ya saya habis ikut di Bogor segala macam. Nah, ini salah satu fenomena dari di sudut pandang psikologi juga. Stres yang dialami seseorang oleh COVID ini tidak hanya tentang pemberitaan tadi gitu loh, tapi pada saat pengetesan pun atau pengetesan kalau dia terjangkit atau tidak itu dia sudah merasa cemas duluan sebelum dites gitu loh, sehingga dia menutup-nutupi fakta kalau dia pernah kesini, dan itu sangat berbahaya untuk orang lain juga. Kenapa? Karena kalau dokter taunya itu bukan suspek tapi ternyata dia suspek, dia udah kemana-mana kan, malah lebih cepat menyebar ke yang lain juga. Tambahan ya, terus kan ada nih anjuran untuk menghindari COVID ini, kita harus rajin cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Nah, anjuran seperti itu dengan orang yang punya tingkat kecemasan yang tinggi itu akan membuat sebuah gangguan mental, namanya obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif adalah gangguan di mana seseorang melakukan hal yang sama berulang-ulang kali walaupun itu tidak diperlukan gitu loh. Jadi misalkan si A untuk ngindarin COVID harus cuci tangan, dia 5 menit sekali selalu cuci tangan walaupun dia tidak keluar rumah, dia hanya dalam rumah tapi dia selalu cuci tangan karena kekhawatiran tadi. Nah, karena kecemasan yang besar tadi menyebabkan dia seperti itu namanya gangguan obsesif kompulsif gitu loh. Ya menurut gue itu tadi, Ruth, kerjain apa yang memang mereka suka di rumah. Contoh hobi, kalau memang suka hobi musik, cobalah mulai lebih produktif lagi di musik, mulai latihan, atau suka cover lagu, atau malah kalau bisa mulai bisa buat mencoba untuk buat lagu. Itu yang suka musik ya. Kalau yang lain-lain bisa nonton film atau enggak ya, pokoknya ngapain aja di rumah itu bisa produktif deh. Kan kalau di rumah dengan keluarga malah sebenarnya lebih enak gitu loh. Mereka bisa melakukan hal banyak dengan keluarga, misalkan kayak kayak ngobrol bareng, atau masak-masak apa, pokoknya buat apa, pokoknya yang itu bisa membuat mereka merasa tenang gitu loh. Mereka bisa sehingga mereka bisa menyikapi pemberitaan tentang COVID ini tidak sebagai beban, tapi ya udah biarin berlalu aja. Yang penting mereka bisa tetap tenang, tetap senang gitu loh. Yang itu sih, kalau gue lebih tekanin ke itu tadi. Kalau nggak ke hobi ya, atau cari hiburan lain yang bisa dilakukan di rumah. Banyak kok, kalau memang kita mau nyari pasti dapet gitu loh. Cuman kan kadang orang ini udah
putus asa duluan, udah aduh di rumah ngapainnya gini-gini gitu loh. Nah, sebenarnya dengan dia mengucapkan kalimat simpel, aduh di rumah ngapain ya kok bosen, itu kalimat simpel itu secara tidak langsung bisa berdampak besar untuk psikisnya. Itu bisa menjadi sebuah stimulus untuk menghasilkan sebuah stres atau kecemasan. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat seperti inilah yang harus dihindari. Jangan pernah ngomong kayak gitu, yang penting kita cari aja apa yang bisa kita kerjain, banyak kok di rumah itu gitu loh. Yang penting jangan pernah ngeluarin kata-kata yang itu bisa berdampak buruk ke psikis kita, terutama kata-kata negatif tentang COVID ini. Kata-kata pesimis, kata-kata yang membesar-besarkan masalah tentang COVID ini, kata-kata yang bisa memvisualisasikan bahwa COVID ini sangat berbahaya itu. Hindari kata-kata itu. Buat dirimu relax, setenang dan sebahagia mungkin di rumah. Gua itu bakal lebih baik lagi kalau dari psikis ya. Tapi kalau dari fisik ya lo bisa minum vitamin, lo jaga makanan lo dan segala macam. Nah, kalau yang untuk kerja di luar itu sebenarnya memang lebih mudah ya kena mengalami kecemasan. Soalnya dia nggak bisa melakukan banyak hal gitu karena dia harus kerja. Menurut gue yang pertama yang dia harus lakuin itu yang kayak yang udah gue bilang tadi, jangan pernah ngomong hal-hal yang itu bisa memperburuk keadaan tadi, karena kadang orang nggak tahu, cuman kalimat duh ini bahaya ya. Nah, cuman kalimat simpel seperti itu bisa menjadi stimulus untuk menghasilkan kecemasan. Nah, dia harus menghindari hal-hal itu. Jangan pernah mengatakan hal-hal buruk tentang COVID-19 dulu. Pokoknya dia kerja aja dan sebisa mungkin membuat diri tenang gitu. Dengan dia menghindari perkataan-perkataan tadi, insya Allah dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih fokus dengan pekerjaannya. Karena memang kalau di luar dia nggak bisa ngerjain banyak hal, dia nggak bisa ngejalanin hobinya karena kan dia memang harus kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia kayak ini lebih ke religius sih Ruth. Jadi kita ini masuk ke psikologi Islam ya. Jadi memang ketenangan diri itu juga bisa didapatkan dari religiusitas. Salah satunya kayak ya dia yakin aja gitu loh kalau memang sudah suratannya tertulis dia kena COVID ya sudah, tapi bukan berarti dia harus pasrah kan, dia harus tetap berusaha gimana caranya terhindar dari itu, tapi tetap yakin aja kalau misalkan Allah itu selalu bantu dia gitu sih. Dua hal itu sih menurut gua yang penting dia tetap tenang ngejalanin semuanya. Meskipun memang ada kecemasan, tapi jangan jadikan itu jadi beban berat gitu loh, karena itu malah bisa memperburuk keadaan lagi. Asli gue juga greget. Yang kemarin lo dapet gak sih Ruth yang di Malaysia sama Singapura mau ada penyiraman cairan pembunuh virus, orang-orang gak boleh keluar? Dapat nggak lo? Itu gue emosi anjing. Kayak gila nih buat hoax nggak kira-kira loh. Belum ada yang lain-lain lagi, banyak lagi. Ya itu sama sih, gue juga ngerasa kesel sendiri kadang gitu. Apalagi kayak pemberitaan tentang korban, pemberitaan tentang ini itu kan sangat riskan untuk ngebuat seseorang nambah rasa cemas gitu loh, malah nambah stres segala macam. Oke, kalau emang orang yang punya mental yang kuat, dia akan biasa-biasa aja dengan hal itu gitu. Dia akan ya udah take it easy aja. Tapi kan kalau untuk orang-orang yang terlalu memikirkan segala hal gitu loh, ditambah mungkin dia sudah ada pengalaman sebelumnya tentang sebuah kejadian yang berkaitan dengan virus, itu kan bisa menjadi traumatik tersendiri. Nah, kalau dia sudah punya traumatik seperti ini, akan lebih mudah dia mendapatkan kecemasan dalam keadaan sekarang ini. Itu juga kadang gua sebel sih kalau emang ngasih berita yang bener-bener yang fakta aja, karena dengan pemberitaan yang fakta aja itu sudah sangat bisa membuat seseorang stres, apalagi ditambah hoax gitu.